Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar suatu teknik hipnoterapi yang fokusnya agak berbeda dari yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi sedikit agak perbedaan, walaupun ada banyaknya, ada yang sama, tapi kita akan lihat bagaimana sih manfaat dari mindfulness ya. Jadi di sini berbeda dengan hipnoterapi yang lainnya yang kita fokusnya agak melebar. Di sini justru kita fokusnya khusus ya ke diri sendiri atau kita ke lingkungan yang terjadi pada diri kita. Nah ini disebut dengan hipnoterapi dengan kesadaran penuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ari. Hari ini kita ada di mindfulness. Kita udah ada jadwal ya, minggu depan growth mindset, psikologi penjualan, dan kemudian self coaching. Saya nggak tahu apakah berurutan atau nanti ada yang ditukar ya, tapi ini materinya udah saya siapkan bersama, cuma nanti yang mana yang siap duluan. Jangan lupa tanggal 25 kita ada basic NLP 17 ya, yang free. Ya, nah, sekarang kita akan lihat perbedaan ya antara meditasi tempat kedamaian dengan kesadaran penuh. Ya, kalau kita masih ingat bahwa meditasi kedamaian itu, tempat kedamaian adalah kita cukup memvisualisasikan pada diri kita, kita pejamkan mata, kita pilih tempat yang kita sukai ya, apakah di pegunungan, di tepi danau, di lereng gunung, di tepi pantai ya. Ingat hukum bahwa pikiran tidak bisa membedakan hayalan dan kenyataan ya. Begitu kita masuk ke tempat yang kita sukai ya. Begitu kita masuk ke tempat yang kita sukai, maka pikiran kita, ucapan kita langsung, hati kita langsung terasa damai ya. Nah itu disebut dengan meditasi seperti. Jadi kita cukup fokusnya pada apa yang kita pikirkan. Kita menikmati kondisi damai saat itu. Ya, beda dengan mindfulness ya. Mindfulness justru kita fokus pada diri kita sendiri, fokus ya. Bagaimana kita berpikir, nafas kita ya, jantung kita sedang duduk, gestur tubuh kita, dan ada apa yang terjadi pada sekitar kita, dan kita merasakan emosi kita ya. Nah, berbeda dengan tempat kedamaian yang kita mengambil energi kedamaian atau kadang-kadang energi kebahagiaan atau rasa syukur. Nah, mindfulness itu boleh suatu saat terbesit rasa negatif ya, tidak nyaman atau apa-apa, itu boleh. Nah, di sini diboleh dengan tujuan adalah kita mencari solusi. Ya. Nah, sekarang tadi kita perbedaan antara yang meditasi tempat kedamaian dengan kesadaran penuh. Nah, sekarang mindfulness hipnoterapi itu terbagi jadi dua. Ya, yang pertama adalah meditasi, yang kedua dengan yang non meditasi ya. Kalau dilihat kebanyakan di sini terbagi dua ya, dua genre. Nah, kalau meditasi itu mirip dengan tempat kedamaian. Nah, jadi kita cari tempat yang tenang, nyaman, damai ya. Nah, nggak usah, kita tidak perlu masuk ke tempat kedamaian, kita cukup bisa duduk, bisa bersila, kita pejamkan mata, kemudian kita fokus sama tubuh kita ya. Kita tarik nafas. Nah, kita fokus sama nafas kita ya. Kita dengarkan suara nafas kita rasakan tarikan nafas kita, cara bekerjanya seperti apa, kita rasakan keluar lewat hidung dan sebagainya ya. Karena kita pernah belajar kuantum syukur, boleh kita rasakan syukurnya. Nah, jadi kuantum syukur itu termasuk meditasi mindfulness ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa rasakan tempat duduk kita, gestur tubuh kita ya, baju kita, udara yang ada pada sekitar kita ya, hangat, sejuk, atau panas ya. Boleh juga anggota tubuh kita yang lain ya, mata kita, kelopak mata kita. Nah, itu disebut dengan meditasi mindfulness. Jadi fokus pada diri kita sendiri. Nah, boleh juga ada di sekitar kita ya, tadi angin atau orang-orang yang sedang lewat lalu lalang di sekitar kita dan sebagainya. Nah, mindfulness ini tujuannya adalah kita fokus ke sesuatu yang penting. Ya, penting bagi diri kita, yang tidak penting kita abaikan. Ya, jadi bisa menghemat pikiran kita ya. Jadi tidak yang mencemaskan, gangguan-gangguan dari luar bisa kita abaikan. Ya. Nah, beda dengan non meditasi mindfulness, justru ini tidak sedang bermeditasi. Justru kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, tapi di antara kegiatan sehari-hari itu kita sempatkan sekitar 3-5 menit, kita fokus apa yang kita lakukan, gerakan tubuh kita, gestur tubuh kita ya. Jadi misalkan kita sedang
mau minum ya, mau minum teh botol yang bentuk botol ya. Nah, kita fokus, nah, kita lihat ada teh botol dingin di meja kita ambil, nah, kita rasakan tangan kita bergerak ya, sensoriknya begitu halus. Ya, seluruh tubuh kita, otot-ototnya semua mengikuti perintah dari tangan kita, dari otak kita, dan kemudian dia genggam, terus kita dekatkan ke mulut kita, nah kemudian kita buka. Nah, proses itu semua kita rasakan dan kita pikirkan. Nah, itu semua full ya. Nah, kalau kita jalan juga begitu ya. Kita jalan kaki kiri, kanan, terus kita rasakan betapa seimbangnya tubuh kita ya, betapa sempurnanya ayunan tangan kita, keseimbangan kita ya. Koordinasi seluruh tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Maaf ya, begitu buang air juga seperti itu ya, betapa sempurnanya kita bayangkan semua cara kerjanya. Nah, termasuk saat kita mengunyah ya, makan ya, kita rasakan teksturnya, baunya dan sebagainya. Nah, itu perbedaan sekilas ya. Nah, justru kita sedang melompat-lompat mentali ya. Kita merasakan diri kita melompat, betapa hebatnya tubuh kita bisa melompat dan bisa mendarat dengan sempurna, koordinasinya baik sekali. Nah, itu disebut dengan mindfulness tapi yang bukan meditasi. Nah, oke, kita ulang lagi ya. Jadi adalah suatu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus pada diri sendiri, keadaan sekitar dan emosi yang kita rasakan saat ini. Dan kita menerima secara terbuka. Jadi belum tentu emosi yang kita rasakan sekarang ini positif ya, bisa jadi negatif ya. Jadi kita terima aja kalau tiba-tiba muncul yang negatif, kecemasan ya. Jadi adalah tidak sebatas kesehatan fisik tapi terhadap kesehatan mental ya. Nah, jadi kita mulai merubah kalau kadang-kadang kita bingung ada yang kita mau ngapain, kita jadi melamun ya. Kadang-kadang memikirkan hal-hal negatif. Nah, saat itu kita langsung switch menjadi mindfulness. Kita pikirkan proses apa yang terjadi pada diri kita ya. Nah, jadi kalau kita negatif itu atau melamun menguras pikiran kita ya, bahkan tenaga. Jadi juga cenderung negatif ya, cenderung dicurigai, khawatir dan sebagainya. Akibatnya gangguan kecemasan meningkat, gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah mengurangi stres, lebih tenang, ya. Jadi ada beberapa cara ya. Salah satu disebut dengan meditasi mindfulness ya. Tadi kita udah ini ya. Jadi kita duduk bersila, kita rasakan apa namanya duduk sila kita tuh enak ya, seimbang gitu loh. Atau kalau lagi pegal ya nggak apa-apa, kita rasakan pegal ya, mau rasakan pindah tempat itu juga nggak apa-apa, karena kita fokus sama diri kita. Sekali-sekali kita lihat ya, aliran darah kita rasakan ya, jantung kita begitu sempurnanya berdetak, mengalirkan darah ya. Kapan lagi kita melihat ya, melihat tanda kutip, merasakan betapa sempurnanya tubuh kita bekerja. Itu disebut dengan semesta internal atau semesta dalam. Ya, jadi kemudian bisa juga semesta luar atau semesta eksternal ya, angin. Tiba-tiba ada angin semilir ya, terasa arah dari depan. Itu boleh. Nah, itu disebut dengan semesta luar atau semesta eksternal. Gitu ya. Lagi gini tiba-tiba ada suara hujan ada di genteng ya. Kita lihat kenapa timbul suara karena jatuhnya hujan ke genteng kita. Gitu ya. Itu bisa. Bisa juga sensasi yang tiba-tiba ada, saya menjadi tenang, menjadi damai, ngantuk juga boleh. Nah, atau bisa juga ya, tiba-tiba karena kita punya memori tidak baik di masa lalu ya, ada trauma fobia, tiba-tiba muncul rasa nggak enak gitu ya. Nah, dulu saya pernah ngebahas suatu trauma ya, anak kecil kalau ada suara hujan timbul trauma gitu ya. Hujan karena saat itu dilihat ada misalnya motor tergelincir atau mobil mengerem, habis itu ada kecelakaan dan dia lihat berdarah-darah ya, ada mayat seperti itu. Nah, itu pemicunya. Nah, di situ kebetulan ya, oh ini akar masalah saya gitu ya. Nah, habis itu apakah saat itu kita bisa karena kita pernah belajar ilmunya kemarin ya, atau habis itu karena kita tidak bisa kita datanglah ke profesional yang bisa mengatasi masalah, melepas masalah trauma tadi
Begitu juga dengan fobia ya, fobia kegelapan dan sebagainya. Nah, jadi justru bisa jadi lintasan-lintasan itu kita tangkap ya sebagai momentum, sebagai yang baik. Nah, gitu ya. Juga nggak heran ya, maaf ya, nggak heran banyak ide-ide muncul ya. Kita lagi fokus tenang, dalam keadaan tenang, fokus, maaf ya, kita lagi di toilet tuh, kadang-kadang ide-ide brilian itu muncul. Nah, itu adalah kesadaran penuh ya. Tapi saat itu munculnya karena kita saat lagi santai, lagi rileks. Oke. Jadi ini salah satu contoh untuk meditasi mindfulness-nya ya. Nah, jadi oleh siapa saja ya tanpa persyaratan khusus ya, dilakukan kapan saja, di mana saja, di rumah, kantor atau pun di kelas meditasi ya. Ya, memang beberapa orang ya. Jadi ternyata ada sekitar 15-20% sulit melakukan meditasi mindfulness, agak sulit ya karena ada gangguan psikologis ya. Kecemasannya begitu berlebihan, depresi akut ya. Dia tutup mata sedikit, fokus sedikit, kecemasan depresi itu begitu kuat. Nah, jadi belum tentu cocok juga ini ya. Nah, tapi kalau yang ringan justru inilah kunci untuk menemukan sumber akar masalah. Jadi inilah kuncinya untuk depresi. Tapi untuk yang mereka yang 15-20% belum tentu cocok ya dengan ini mindfulness. Karena dia pikirkan, itulah yang dipikirkan menjadi kecemasan. Ya, kalau sudah sampai ini, kemungkinan besar ini udah gangguan jiwa ya. Jadi kemungkinan besar ini udah masalah kejiwaan. Nah, jadi kalau udah sampai sini datangnya ke psikiater gitu ya. Nah, kemudian yang paragraf 3 ya. Jadi secara umum memulainya posisi duduk nyaman ya, atur napas, fokus pada detak jantung. Ini contoh aja ya. Kita fokus pada detak jantung kita. Rasakan sensasi udara mengalir. Ya, menarik. Betul-betul kita rasakan ya. Udara itu mengalir lewat hidung kita, kemudian tenggorokan kita, dada kita, paru-paru kita, gitu ya. Boleh. Nah, kita full ya, kesadaran penuh saat meditasi dengan kesadaran penuh ya. Kemudian dalam keadaan sekitar kita juga kita boleh ya dengan panca indera apa yang kita rasakan ya, kondisi sekitar kita. Tiba-tiba ada apa motor lewat, ada apa. Nah, kita oh ini teknologi ya, seperti ini atau mungkin mobil listrik ya. Ada saya suka lewat mobil listrik itu nyaris nggak ada suaranya. Gitu ya. Jadi boleh juga ya. Jadi emosi kita rasakan. Nah, kemudian nah ini ya, meditasi mindfulness itu nggak usah lama-lama ya. Jadi cukup 3-5 menit ya. Ini referensi yang banyak saya ambil ya. Kemudian kita lepaskan, habis itu kita alihkan lagi yang lain ya. Karena untuk jangka panjang meditasi mindfulness ini melelahkan juga ya, karena kita melakukan full konsentrasi gitu ya. Tapi nanti ada manfaatnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mulai mawas diri terhadap diri kita ya, kondisi sekitar kita, perasaan kita. Nah, kita mulai melatih pikiran untuk fokus ya terhadap diri kita sendiri ya. Yang biasa kita terburu-buru ya. Nah, kita mulai mengendalikan emosi kita ya, mulai tenang, santai, fokus ya. Nah, sebenarnya rahasia ketenangan itu ada di nafas ya. Jadi jantung itu bisa diatur detaknya dengan nafas ya. Jadi kalau kita sedang apa namanya berdebar-debar, kita melakukan tarikan nafas dan buang nafas yang panjang aja ya. Niscaya jantung kita akan tenang gitu ya. Dan sebaliknya gitu ya. Jantung tenang kalau kita melakukan nafas cepat, dia akan naik detak jantungnya. Nah, jadi rahasianya salah satu ada di nafas. Jadi kita boleh fokus di nafas, kita juga boleh fokus di jantung kita. Kadang-kadang kita mau fokus di pencernaan juga boleh, di ginjal boleh, atau ada rasa sakit boleh ya. Saya ada rasa sakit di sini, kita fokus, kita hadirkan, kita pikirkan kenapa ya timbul rasa sakit ini. Oh, mungkin tadi saya salah duduk. Oh, tadi saya memasukkan makanan yang tidak nyaman gitu ya bagi lambung saya atau bagi usus saya sehingga saya diare. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, kita nikmatin keadaan seperti itu. Nah, boleh juga ini kemarin yang belajar Hypnoslim ya. Jadi kita begitu menyantap makanan ya, sebenarnya kita sedang melakukan makan secara sadar, kesadaran penuh ya, mindfulness eating
ya. Jadi kita makan, kita kunyah 30 kali ya. Kita rasakan gigi menghancurkan, lidah membolak-balik makanan ya, gesturnya, harum makanannya, rasanya ya, dan tidak terburu-buru ya. Fokus hanya makanan. Jangan teralihkan sambil makan kita megang WA, ngebalas WA. Jangan sambil makan kita nonton TV. Nah, itu jadi teralihkan fokusnya, itu tidak mindfulness lagi. Itu sudah diambil alih oleh pikiran bawah sadar. Nah, jadi udah terlepas gitu ya. Jangan sambil bermain game. Nah, udah mulai kelihatan ya arah mindfulness ya. Jadi kita melatih pikiran dan fokus yang tidak kita abaikan ya. Yang tidak kita abaikan, fokuskan seperti itu ya. Hanya yang kita fokuskan maka dia akan muncul. Oke, kemudian kita menikmati hidup ya. Apa yang terjadi ya. Energi kita, rasa bersyukur kita, kelapangan dada kita ya. Hidup yang kita jalanin ya. Selama ini sempit kita buka ya. Kita persilahkan, kita ikhlaskan ya, pikiran terbuka ya, berikan yang terbaik pada setiap pekerjaan. Atau ini sekarang saya sedang ada beban pekerjaan ya, memang ini pekerjaan saya dan saya harus selesaikan pada deadline ya. Kalau tidak ini maka akan terjadi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu loh. Kita boleh berpikir seperti itu, tapi dalam keadaan tenang ya. Nah, gitu loh. Jadi ini ada kita latih. Jadi kita melatih mulai menikmati hidup, gitu ya. Kita mulai mencintai diri. Bukan berarti egois ya. Nah, karena kita jadi bersyukur ya. Kita saat kita menarik nafas gratis, belum tentu orang lain di pelosok sana gratis ya, berjuang bayar ya, mencari tabung oksigen saja susah gitu ya. Kalaupun susah, kalaupun ada uangnya ada atau enggak, gitu kan. Nah, kita mulai mencintai diri kita ya. Oh, ternyata saya banyak karunia Tuhan yang begitu berlimpah pada saya gitu ya. Terlepas dari kekurangan yang saya miliki. Nah, kekurangan ini mulai kita eliminir ya. Nah, selama ini mungkin kita fokus kekurangan kita ya, kejelekan kita, ke rasa tidak percaya diri kita gitu ya. Terus keuangan kita, kemiskinan kita, kita ternyata banyak hal-hal yang lain yang membuat diri saya patut ya, layak untuk dicintai ya. Jadi kita mulai mengenal diri kita, membuka diri kita, kemudian meningkatkan rasa percaya diri kita ya. Oh ya, ternyata saya ini ya, saya bersyukur belum tentu orang lain mendapat ini. Ingat ya, kita hidup dalam impian orang lain gitu ya. Waktu kita bahas Seven Habit ya, kita hidup dalam impian orang lain. Orang memimpikan seperti kita, kenapa kita sia-siakan? Nah, kita mulai posisi kita, tempat tidur kita, kesehatan kita, kita bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar dengan jelas, gitu ya. Makan minum kita tidak ada yang pantangan, misalnya seperti, atau pantangan hanya ini, gitu. Yang lainnya bisa saya nikmatin, dan tentu saja bisa mengurangi stres ya. Jadi jauh ya. Dan ini stres level sama ininya bukan yang berat ya. Ini yang masih yang ringan, tidak ringan sampai sedang ya. Jadi kita latih untuk mengendalikannya dengan baik ya. Pernapasannya kita atur, kita panjang. Memang mindfulness-nya kebanyakan dimulai dengan pernapasan ya, kalau kita lihat. Walaupun tidak harus juga ya. Kita bisa mulai dengan tempat matras kita yang empuk boleh ya. Atau tempatnya ini nyaman ya, enak ya, AC, ataupun saya sudah di outdoor juga boleh ya. Habis itu mungkin kita ke pernapasan apa-apa gitu. Jadi apapun yang saat itu terpikirkan ya, kita fokuskan ada di sana ya. Nah, jadi di sini kita lakukan secara rutin. Mudah kan, hanya 3 sampai 5 menit kan? Ya, jadi meringankan gejala gangguan mental ya. Hal-hal yang selama kita pikiran negatif aja ya, mulai kita alihkan ke positif. Yang patut kita syukurin ya, betapa berharganya diri saya, sehingga meningkatkan kepercayaan diri saya gitu ya. Gitu. Nah, ini banyak dilakukan untuk masalah kesehatan mental ya. Psikoterapi banyak melakukan mindfulness, hipnoterapi juga. Nah, ini tadi yang umum. Nah, sekarang saya nemu jurnal dari American Psychological Association ya, APA ya. Agak mirip-mirip. Nah, saya merangkumnya agak susah, saya pisah aja gitu kan ya. Jadi bentuk perhatian tanpa menghakimi. Jadi netral ya. Jadi netral. Kalau hadir positif pada diri kita itu netral ya, hadir negatif pada netral ya.
Kita mengisi pikiran kita, membuat kita fokus menghargai apapun yang kita miliki, gitu. Bisa jadi yang negatif yang pernah membuat kita bertumbuh menjadi semakin kuat ya, bisa jadi ya. Kan kita karena cobaan, karena halangan membuat kita menjadi lebih tangguh. Nah, itu bisa kita mempola pikir seperti itu ya. Bisa juga bereaksi terhadap perasaan negatif. Nah, di sini kita mulai ya. Kenapa negatif? Kenapa selama ini dengan negatif saya bereaksi seperti ini? Ya, karena bereaksi seperti ini jadi tidak baik hubungan saya dengan orang lain. Nah, bisa kita mulai melihat dari sisi yang netral. Harusnya dari sisi pihak ketiga harusnya bereaksi seperti ini. Ya, jadi kita mulai mengontrol pikiran kita, perasaan kita dan sebagainya. Nah, ini saya cantumkan dari jurnal ini karena di sini angkanya lain, ya. Di sini 80 menit. Nah, jadi saya cari versi yang lain adalah, jadi memang kalau ada betul-betul ada rasa sakit yang betul kita fokuskan ya. Nah, itu kita boleh agak lamaan, bukan sekedar kalau tadi 3 sampai 5 menit itu antara saya melakukan ini ya, kan susah. Kita melakukan terus-terusan kesadaran penuh kan sulit ya dan melelahkan kita juga. Tapi 3 sampai 5 menit itu cukup untuk membuat stress level kita lepas ya, turun gitu loh. Jadi keseringan ya, tapi kalau kita khusus ya, ada suatu rasa sakit atau apa-apa yang perlu kita ini, kita boleh khusus melakukan 80 menit. Nah, ini menurut EPA ya, hasil penelitian. Jadi ada jurnalnya. Nah, bisa dipakai angka ini ya. Seperti ini. Sampai meredakan sakit sampai hampir setengahnya. Gitu ya. Nah, ini jadi manfaat dari mindfulness. Ya, meningkatkan suasana hati juga ya, itu pengambilan keputusan ya. Jadi begitu kita tenang ya, kita bisa reframe kan? Bisa reframe saat kita ingat ya, reframe ya, merubah-rubah pola sudut pandang ya. Jadi kita bisa ngambil keputusan dengan tenang ya, karena tidak terburu-buru dan tidak lepas dari emosi kita. Karena kita saat itu sedang damai ya. Gitu loh. Kemudian masalah apapun kita tidak emosional gitu ya. Dan terakhir adalah mencegah gangguan kognitif ya. Nah, ini termasuk yang paling penting ya. Dengan melatih setiap hari sekitar 3 sampai 5 kali sehari, masing-masing 3 sampai 5 menit sudah cukup mengurangi potensi Alzheimer atau demensia. Nah, jadi otak kita insya Allah sampai tua kelak ya, insya Allah jika masih ada umur masih kuat karena kita latih ya. Mirip seperti inilah, mirip kita latih sering TTS ya, teka-teki silang, terus kita menyetir, berkendara, ganti gigi seperti itu. Nah, itu jadi kita melatih untuk kognitif kita terlatih gitu ya, termasuk kita latihan soalnya mengerjakan matematika ya. Saya sehari seminggu ini saya menulis terus ya, menulis materi ini termasuk materi untuk perusahaan apa-apa. Nah, ini juga salah satu pola untuk mencegah gangguan kognitif ya. Jadi selalu kepikiran kreatif, habis itu ini ya. Nah, kemudian tentu saja meningkatkan kreativitas ya. Mirip tadi, jadi mirip ya. Maaf tadi waktu kita ada toilet tiba-tiba idenya banyak ya, karena saat itu kita tenang, kita fokus apa-apa. Nah, kemudian tiba-tiba ide itu muncul ya, konsepnya cemerlang ya. Nah, jadi saat kita tenang tiba-tiba kreativitas banyak dan tentu saja mengurangi rasa kesepian. Coba deh gitu ya. Selain merasa kesepian apa-apa, coba kita fokus sama diri kita ya. Kemudian nanti rasa kasih sayang ini sudah mulai muncul ya, bahagia. Itulah. Kesepian itu kan persepsi pada diri kita aja ya. Nah, ini dalam keseharian ya. Mulailah dari tujuan ya. Ingat bahwa apa yang kita pikirkan termasuk kata-kata akan direspon oleh tubuh kita ya. Terutama saat sulit, hati-hati sadar ya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan perilaku kita. Ya, di kita tujuannya apa sih? Ya, untuk sembuh. Saya mindfulness itu untuk saya lagi ada beban pekerjaan ya. Saya tenang ya. Saya lihat diri saya sendiri. Oh, saya saat ini kurang istirahat ya. Berarti nanti saya tidurnya agak saya cepat ya. Nah, seperti itu. Atau saya ada pekerjaan berat ini. Deadline-nya cukup ketat. Saya lihat tubuh saya lagi lelah nih. Saya berbicara merasakan diri saya sendiri ke dalam ya, semesta internal. Oh, saya ini lagi keadaan tenang, kayaknya saya perlu
lelah ini saya tidur sebentar cukup 15 menit, habis itu saya segar, saya ngebut melakukan pekerjaan, itu boleh seperti itu. Kadang-kadang itu muncul. Jadi rasa itu kita bisa jujur pada diri kita sendiri ya. Gitu lah. Kemudian tadi contoh menikmati proses makanan ya. Jadi kadang-kadang ada orang pecinta kuliner. Saya kurang ini untuk kuliner ya. Saya senangnya kadang-kadang ada pedas apa-apa gitu tambah-tambah. Tapi kalau ngobrol sama orang kuliner, dia pingin rasa aslinya gitu loh, rasa pahitnya dari suatu daerah, rasa jadi tidak dicampur, tidak dicederai oleh tambah-tambahan gitu ya, tambahan sambal, tambahan apa seperti itu. Jadi dia menikmati proses makan. Kita juga bisa seperti itu ya. Kita punya gigi kita ya, air liur kita, betapa bersyukurnya kita ya, kita masih dikaruniai air liur ya. Saya sering sekarang kan udah kekinian nih ya, termasuk karena depresi apa-apa autoimun itu tidak keluar air liur ya, termasuk tidak keluar air mata. Jadi udah kekinian sekarang gitu. Jadi kasihan sekarang. Saat itu kita perlu bersyukur ya, air liur kita berlimpah gitu ya. Nah, termasuk ini ya, kesalahan orang untuk reflux atau GERD itu, dia anggap asam lambung itu sebagai musuh ya. Gitu. Oh ini, habis itu dia obat-obatan ya, apa-apa, padahal enggak. Ingat, mindfulness ataupun ini semua netral ya. Asam lambung itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Terima kasih asam lambung ya, dia menghancurkan makanan ya, membunuh kuman penyakit seperti itu. Nah, adapun dia asam berlimpah karena apa nih? Oh, karena pikiran saya. Kenapa? Oh, saya pikiran masih macam-macam ya. Nah, dengan mindfulness ini kita mulai mirip 80-20-nya Pareto ya, yang kemarin baru belajar. Nah, kita fokus pada hal-hal yang penting-penting aja ya. Nah, boleh juga kita sumber masalah gitu ya. Kenapa asam lambung saya berlimpah? Oh, saya sedang ini ya. Kenapa ya? Oh, ternyata saya masih ada masa lalu yang masih terbawa pada diri saya. Oh iya, saya kan sudah belajar NLP. Nah, itu harus kita lepas ya. Harus kita lepas. Habis itu kita terima kondisi kita apa adanya, kan ini sudah menjadi takdir. Begitu kita terima, energi naik menjadi energi acceptance. Nah, itu semua proses itu, proses penglihatan tanda kutip ya, proses rasa dan proses self talk itu ya. Nah, terjadi self talk ya dengan tubuh kita, dengan pikiran kita ya. Habis itu energi kita naik ya. Nah, itu proses. Nah, itu proses internalisasi. Nah, self talk itu kan kita sebenarnya mindfulness ya, dengan kesadaran penuh ya. Termasuk kita waktu melakukan kuantum syukur ya, wahai jantungku maafkan aku ya, selama ini aku kurang memperhatikanmu. Iya, kita kurang memperhatikan jantung kan. Ya, 24 jam gitu, tapi kita cuekin ya. Kita masukkan makanan minuman kolesterol tinggi ya, alkohol, atau kita berada di lingkungan yang tidak baik. Itu kan mindfulness semua tuh. Ya, lingkungan tidak baik, tubuh jantung kita jadi deg-degan ya. Deg-degan jadi cemas gitu ya. Ini kenapa ya? Nah, seperti itu. Darah jadi meningkat dan sebagainya. Nah, ingat ya, jantung meningkat itu metabolisme jadi meningkat ya. Salah satunya adalah tubuh kita lebih cepat menuanya ya. Gitu loh. Jadi hati-hati kalau kita sering menggunakan olahraga yang meningkatkan detak jantung boleh, tapi jangan terlalu dominan dalam hidup kita, karena dia semua selalu ada dua sisi ya. Kardiovaskularnya lebih baik, tapi di samping itu metabolisme lebih cepat ya, lebih cepat menua seperti itu ya. Kalau kita lebih tenang apa-apa, kita kesadaran penuh ya, metabolisme rendah kita ini, tapi kalau kita terlalu keseringan juga ya, ingat fungsi otak mamalia ya. Nah, kita jadi tidak sense of crisis kita yang nggak ada ya. Tenang, apa-apa tenang ya. Toxic positivity gitu loh. Jadi kalau kita terlalu positif juga tidak baik juga ya. Toxic positivity atau tenang. Atau bisa kita lewati, tenang. Yang penting saya bahagia. Nah, itu kalau terlalu itu makanya kita switch ya. Kapan kita mindfulness, kapan ini, kapan kita realita. Nah, mindfulness adalah kita menghampiri realita juga ya. Begitu ini ya, kenapa saya cemas ya? Apa yang terjadi? Apa akar masalahnya? Gitu ya. Nah, kita porsinya ini, nah tadi hints ya,
Umumnya 3-5 menit. Habis itu udah boleh kita tidak melakukan mindfulness, nggak apa-apa, kita melakukan rutinitas ya. Begitu kita ingat kita melakukan mindfulness, boleh. Ya, tapi kita keperluan khusus boleh tadi 80 menit ya. Tapi kalau kita kebanyakan ini itu nggak ada bedanya dengan orang depresi kan, apa-apa dipikirkan. Nah, gitu loh. Nah, bedanya kalau mindfulness itu kita berhasil menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, kalau kita sudah kita gagal mengeliminir hal yang tidak penting ya, yang tidak penting kepikiran sama kita. Nah, itu kita sudah masuk kejiwaan. Gitu ya, hati-hati. Nanti boleh lanjut silakan konsultasi boleh ke konselor atau mungkin ke dokter jiwa dan sebagainya ya. Nah, kemudian memberi keseimbangan otak ya. Ya, saat ini sering kita otak sangat keras ya, bisa jadi tanpa jeda. Jadi kita boleh melakukan keseimbangan. Keseimbangan tadi boleh melakukan meditasi mindfulness boleh, atau kita melakukan yang non meditasi seperti itu. Prinsip yang lain adalah ingat ya, waktu kita belajar manajemen stress management adalah kita melakukan break state. Nah, jadi pintar-pintarlah kita selalu merubah posisi ya, merubah posisi. Jadi terlalu kencang kita perlu istirahat. Ya, terlalu istirahat kebanyakan nggak enak juga ya, kita aktivitas. Mager kebanyakan kita perlu aktivitas. Jadi semua dilihat dari posisi netral. Kemudian melatih pikiran ototnya ya. Pas kita bersepeda kita pikirkan ya tempat duduknya, otot-otot kaki kita. Ini engkel-engkelnya kok sempurna sekali ya, bisa mengayuh ya. Ini yang merancangnya pintar sekali ya, streamline ya. Semuanya halus, ganti giginya enak seperti ya. Bajanya baja ringan atau bahan karbon apa-apa ya, ada harga ada rupa ya. Nah, itu boleh kita seperti itu. Tapi dalam rangka mensyukuri, dalam rangka begitu cerdasnya, begitu canggihnya atau teknologi itu boleh mindfulness ya. Jadi selain pikiran, otot kita juga ya. Otot kita ini mungkin yang kemarin nggak ikutan, otot kita punya memori ya, disebut dengan memori otot ya. Jadi memori otot apa yang kita lakukan terus-menerus ya, treadmill, naik sepeda, main piano, nari, dansa ya. Nah, itu lama-lama akan otot kita akan terbiasa akan memori. Nah, ada yang memori otot itu sudah bawaan insting ya. Jantung dengan paru-paru itu bawaan ya. Dipikirkan atau tidak dipikirkan dia bekerja. Kasihan dong kalau kita tidur lupa mikirin merintah jantung, dia berhenti, kita ikut mati. Napas juga. Nah, itu dia punya otot memori ya. Dia tugasnya adalah mengembang, mengempis ya. Kalau ini menyedot sama mendorong darah gitu ya. Itu kalau jantung, kalau paru-paru sama ya, menarik oksigen dan sebagainya. Nah, jadi ingat ya, kita didesain untuk bergerak. Manusia didesain untuk bergerak ya, bukan untuk duduk, bukan untuk kebanyakan tidur, tapi perlu selingan. Jadi mungkin kita kebanyakan duduk, kebanyakan tidur ya, itu perlu kita pikirkan juga gitu ya. Nah, dan terakhir udah tenang, mengendalikan diri saat mengemudi ya. Nah, ini saya banyak kasus yang datang saya panic attack ya. Seperti itu. Akhirnya dia bisa sadar ya, bisa ini amarahnya bagaimana, kenapa saya amarah ya? Pencetusnya apa? Nggak ketemu ya. Nah, dengan kita sering melakukan mindfulness, nanti lama-lama sengaja atau tidak, biasanya tidak sengaja mundur ke masalah pencetusnya ini. Oh, ini toh. Nah, itu manfaatnya adalah kita ini. Kalau perlu adalah kalau kita orangnya pelupa, boleh kalau perlu langsung ditulis ya. Itulah. Saya keseringan saya hari pertama adalah kalau ini pencetusnya apa, tolong dipikirkan gitu ya. Walaupun kita ada teknik hipnoterapi yang bisa menggali ya, tapi saya lebih suka melakukan sesi coaching, mereka menemukan sendiri ya, melihat apa. Nah, ada juga yang tidak nyaman ya, tidak nyaman kalau rahasia terbongkar, nggak apa-apa, tulis, kan kita udah tahu ya, tulis ke kertas, habis itu dirobek. Nah, jadi kita sebagai hipnoterapis apa-apa nggak perlu tahu rahasia seperti itu. Nah, saat menulis itu kan full ya, kesadaran penuh. Jadi kita sebenarnya udah banyak kita melakukan kesadaran penuh ya. Waktu kita melakukan kuantum warna, kita kesadaran penuh ya. Lambung kita selimuti dengan energi berwarna kuning
gitu ya, berputar-putar seperti tornado atau apa-apa, dan ini energi menyembuhkan lambung saya, gitu kan ya. Nah, bisa juga saya lagi sulit tidur, kemudian saya memvisualisasikan otak saya warna nila, gitu. Nggak lama saya jatuh tertidur, gitu ya. Nah, saat kita transfer energi ya, yang pernah belajar transfer energi kan kita mengirim warna, mengirim energi, atau kita 10 kali, 100 kali. Nah, itu kan semua full seperti itu. Nah, demi kesehatan mental, ini saya terjemahkan dari yang tadi APA ya, Association of Psychology, American Psychology Association ya. Jadi terapkan mindfulness ke kehidupan sehari-hari ya. Ya, yang ini Inggris ya, data dari Inggris ya, 526.000 karyawan stres depresi karena pekerjaan ya. Nah, jadi kita perlu, ini cuma data alasan-alasan yang cari referensi bahwa bentuknya kita melakukan mindfulness dalam keseharian. Jadi boleh yang meditasi, boleh yang non meditasi ya. Yang dari psikolog bernama Susan Peacock gitu. Kita harus benar memahami apa yang dimaksud dengan mindfulness ya, tadi kita sudah ya. Jadi kita momen kesadaran saat kita berlatih membawa perhatian penuh apapun yang kita lakukan pada saat itu ya. Kesadaran penuh di mana kita berlatih ya. Jadi kita berlatih ya, lama-lama udah biasa ya, membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu ya. Jadi melibatkan kesadaran saat bernapas, melangkah, menulis, mengetik di layar komputer. Kita lihat ya, sebenarnya sekali-sekali kita lihat ya betapa lincahnya jari-jari saya mengetik ya, bermain mouse, menggeser-geser ya. Saya menggeser-geser mouse cukup ngelihat pointernya aja tanpa melihat mouse-nya saya gitu ya, dan sebagainya. Jadi bermeditasi ya. Jadi meditasi tadi ya melibatkan waktu khusus, mungkin tempat khusus ya, yang tenang ya. Nah, ini berbeda lagi. Jadi angka-angkanya sengaja saya keluarin semua. Jadi jangan tanya dari saya, ada yang tadi 3 sampai 5 menit, ada yang 10 menit. Ada yang waktu khusus 80 menit. Nah, masing-masing ada jurnalnya, ada manfaatnya. Seperti itu ya. Jadi keadaan sehari-hari, tapi nanti intinya adalah kita lakukan gitu ya. Kalau mudah kan, itu many habit. Sehari-hari cukup 3 sampai 5 menit bisa. Itu many habit gitu ya. Jadi kita lakukan seperti itu ya, dengan kesadaran penuh ya. Saat makan, ini diulang lagi ya, saat makan, karena saat makan itu penting ya. Ingat mengunyah 30 kali ya, manfaatnya banyak ya. Fungsi gigi apa? Gigi itu mekanik menghancurkan sehancur-hancurnya selama 30 kali ya. Fungsi air liur apa? Ada salah satunya adalah untuk membunuh kuman ya, bakteri apa-apa, mungkin 80% terbunuh ya, dengan kita mengunyah makanan, direndam, dihalus sekitar 30 detik sampai 1 menit, makin banyak kuman yang mati, dan habis itu dipecah oleh enzim-enzim yang ada di air liur kita ya saat mencuci piring. Nah, ingat ya, saya suka cerita ibu saya almarhumnya, dia betul-betul menikmati cuci piring ya. Dia lihat ya, ada masih noda, dia kucek-kuceknya bukan pakai energi apa-apa ya, bukan kesel gitu, enggak, dengan tenang dan sebagainya. Seperti kerja itu, merasakan air mengalir ya, pakai shower atau apa ya, menjadi gerakan tubuh menggosok ya, bukan sambil melamun gitu ya. Nah, jadi bahasa NLP adalah hidup pada saat ini ya. Tidak mikir masa depan atau mengkhawatirkan. Nah, adapun mikir masa depan kita di luar konteks dari ini ya. Masa depan itu kita dalam menjadi masa ini. Yang ingat waktu kita belajar Seven Habit ya. Jadi kita masa depan tujuan, tapi dalam NLP itu ingat tidak bisa membedakan waktu. Jadi sebenarnya saat ini tujuannya adalah tidak jauh antara masa depan dengan sekarang, menyatu ya, tidak ada jarak karena pikiran mengertinya semua saat ini ya. Semua saat ini, semua tubuh bergerak, ada yang tidak cocok. Jadi gini ya, misalnya tubuh memerintahkan frekuensi, misalnya ya, saya asal ngomong aja. Sekarang frekuensi kita ada di 200 MHz ya. Tubuh pikiran memerintahkan kita untuk 150. Nah, nanti tubuh akan mengikuti apa perintah pikiran kita, di perlahan turun ya.
190, 180 sampai 150. Nah, begitu juga dengan karena dia merasakan saat ini, gitu ya. Begitu juga dengan apa yang kita pikirkan, tubuh saya sehat ya, saya sembuh, saya langsing ya. Nah, walaupun kita berpikirnya bukan akan datang, kita pikirnya saat ini sekarang saya sudah sehat, sudah langsing. Nah, tubuh akan mengikuti, mengadjust apa yang ada di pikiran kita. Nah, penting kita mempertahankan pikiran kita seperti itu. Bertahan pada apa namanya goal kita, bertahan pada impian kita. Cuman bedanya impian kita hadirkan saat ini. Jadi tidak ada jarak ya. Makanya tidak ada nanti, akan, bukan, sebagainya. Akan itu berjarak ya, semoga itu berjarak. Jadi kita sekarang sudah saat ini ya. Nah, jadi di sini memang sudah banyak ya untuk masuk ke perawatan dengan mindfulness ya. Nah, kita di rumah, saya ulang lagi ya, bangun tidur. Ini saya sering katakan ya, bangun tidur itu kita langsung bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih dikasih kesempatan hidup 1 hari lagi. Kita tarik nafas, buang ya. Kita perhatikan nafas kita ya, pekerjaan paru-paru kita, hidung kita ya, saluran pernapasan ya, dari hidung, tenggorokan, esofagus sampai ke paru-paru kita ya, semuanya sempurna. Habis itu boleh ya oksigen ini dialirkan ke seluruh tubuh kita sehingga habis itu kita sehat ya, siap untuk beraktivitas seharian penuh gitu ya. Habis itu kita lihat postur tubuh kita ya, menekuk atau berdiri tegak ya, atau kita lagi santai-santai, bagaimana perasaan kita ya, atau kita rasakan berjalan. Nah, saya paling senang menikmati mindfulness saya saat berjalan gitu ya. Saya kan hobinya berjalan ya. Habis subuh sampai terbit matahari itu saya berjalan, itu saya menikmati ya, kaki saya berjalan melangkahiku sempurna begitu seimbangnya. Makhluk lain mungkin kebanyakan 4 kaki ya, meja aja 4 kaki, tapi kok manusia bisa 2 kaki seimbang ya. Nah, semuanya itu saya nikmatin perjalanannya. Jadi sekali-sekali saya apa namanya semesta internal, sekali-sekali di luar ya. Ini pohon tumbuhan enak sekali, ini trotoar terima kasih sudah disiapkan ya, sehingga saya berjalan nyaman ya gitu loh. Tadi udah rasa, tekstur, bau, angin ya, AC ya, kita semua terkoneksi ya, terhidang. Habis itu kita nikmati rasanya ya, gerakan tubuh kita berjalan. Nah, termasuk kita tadi saat kita makan boleh kita pakai tangan ya, enak ya. Nah, tangan kita bisa begini ya, bersyukur kita bisa makan padang ya. Kalau enggak kita nggak bisa. Terus sendok juga, perhatikan sendoknya suap ke kita. Jadi semua seperti itu, lengan, kaki berjalan ya. Nah, kemudian kita betul-betul hadir untuk siap untuk aktivitas. Nah, tadi kan keseharian di rumah, nanti kerja ya saat makan siang. Sama prinsipnya ya, kinerja tinggi ya. Jangan tergesa-gesa menanggapi email. Nah, saya dulu pernah berapa kali begitu tergesa-gesanya salah ya, salah kirim lagi dan fatal gitu kan ya. Zaman dulu nggak bisa ditarik seperti itu. Nah, itu bisa, itu karena tergesa-gesa gitu ya. Kemudian fokus pada tugas Anda, multitasking. Nah, multitasking banyak kesalahan ya. Makanya kita perlunya mindfulness, fokus pada satu. Jadi prinsipnya multitasking itu di komputer pun multitasking itu nggak ada ya. Dia frame itu frame by frame. Jadi prosesor pindah dari satu detik ke sini, pindah ke yang lain, ke yang lain. Kalau mau multitasking, prosesornya banyak, kan kita otaknya cuma satu. Seperti itu ya. Beda kita multitasking yang sudah dihandle oleh pikiran bawah sadar. Gitu ya. Nah, bagusnya kalau pikiran bawah sadar sudah melakukan hal dengan yang sempurna, dengan hal yang baik. Nah, tapi kalau masih melakukan hal yang tidak baik, tidak layak, kita perlu program ulang dengan melakukan mindfulness ya, membuat habit baru. Jadi membuat habit baru, ingat gambarnya di atas ya. Pikiran sadar itu ada di atas ya, creative mind. Habis itu kita turunkan ke bawah. Nah, itu menjadi jadi selalu creative mind itu ada di atas, pikiran sadar itu harus kita sesadar-sadarnya gitu ya. Kemudian kita berhenti. Pernah saya kirim di grup, kenapa bangun tidur itu 40 menit jangan buka medsos ya, ada penelitian ilmiahnya ya. Kita kadang-kadang perlu betul-betul kita perlu berapa jam atau berapa menit, berapa puluh menit kita betul-betul terlepas dari medsos boleh ya. Me time. Me time itu kan mindfulness juga ya, sesuatu positif, pertemuan dan sebagainya. Oke, kita sudah selesai.
Silakan jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kesadaran penuh ya. Kita mulai melihat ya dan sebagainya. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya. Mindfulness bisa berupa meditasi, bisa juga berupa non meditasi ya. Jadi meditasi kita meluangkan waktu dan tempat khusus, membuat kita nyaman, kita tutup mata, kita fokus ya. Itu boleh ya. Apalagi kalau urgent ya, tadi dibilang menurut APA kalau kita urgent ada rasa sakit ya, betul-betul sakit ya, kita boleh penelitian bahkan sampai 80 menit itu kita terus-terusan fokus, betul-betul kita memberikan waktu dan katanya bisa sampai setengahnya 50% gitu loh. Silakan jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang baru ya, meditasi agak bingung, silakan nggak apa-apa, bertanya bebas. Mas Yoga silakan dari Ngawi, jauh-jauh ya. Jadi itu istilahnya melakukan sesuatu dengan dinikmati gitu ya. Ya, Mas. Ya, ya prosesnya kita Ada istilah nikmatin. seperti itu kan. Ya. Jadi sesuatu harus bisa dinikmati gitu, melakukan Iya, sesuatu. sayang ya Ya. kenikmatan itu lewat, sayang ya. Sayang ya. Apa namanya? Kayak telur aja. Telur dadar itu kan enak ya. Asinnya Enak bagi gitu yang kan. suka. Ya, ya banyak yang suka kan. Ya, yang nggak suka ya nggak. Tapi kan tanpa kita nggak bisa tanpa pernah merasakan kan nggak tahu kan. Ya, nikmatnya Ya. telur ceplok itu kan orang nggak tahu gitu loh. Nikmatnya ikan asin. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu kita nikmatin. Nah, itu betul-betul ya. Ikan asin yang kering, misalnya seperti itu, telur ceplok. Bahkan kalau ahli kuliner, dia nikmatinnya sampai detail ya, gesturnya. Dan dia bisa melihat, oh ini apinya kebesaran ini, sehingga cepat angus. Atau ini harusnya seperti ini. Gitu Mas Yoga. Ya. Ya Mas Yoga kan agak jarang ikut, jadi silakan kalau ada pertanyaan atau apa-apa gitu. Sibuk. Sangat sibuk itu penting ya untuk melakukan jeda ya mindfulness ini. Nah, sesempatnya apa gitu loh. Sesempatnya ya kita mawas diri, melihat diri kita. Disempat-sempatkan ya, disempat-sempatkan. Nah, jadi kita nggak terjebak pada rutinitas yang menjebak kita seperti itu. Ya Pak Probo silakan. Ya, selamat sore Pak. Sore Pak Probo. Kalau ada istilah kan mawas diri, refleksi diri itu termasuk mindfulness. Iya mirip-mirip mindfulness juga. Kan kita berpikir penuh kan. Iya. Apa yang terjadi, apa yang lewat, apa yang mampir, ya. Masalahnya apa, sumber masalahnya apa, gitu ya. Coaching full ya. Coach itu full konsentrasi dengan pertanyaan dia, jawabannya dia. Dia Disosiasi juga memperhatikan Pak ya. apa? Disosiasi juga Pak ya. Disosiasi juga iya, gitu loh. Disosiasi juga iya. Nah, jadi justru begitu kita kalau kita masuk ke tempat kedamaian tuh nyaris setengah nyawa kita melakukan disosiasi ya, karena kita pindah tempat ya. Fisiknya kita ada di sini gitu ya, tapi kita ada tempat yang ada di sana. Rasakan, ingat pikiran tidak bisa membedakan hal yang kenyataan, tapi kita bisa melakukan asosiasi ya, betul-betul. Kalau kita suka dengan taman bunga mawar atau apa, kita bayangkan kenapa kita nggak ciptakan taman bunga mawar di rumah kita kan. Itu asosiasi beneran. Nah, itu bisa membantu mindfulness kita. Ya silakan Pak Bro. Melakukan disosiasi dengan tepo seliro ya bahasa Jawanya itu sama ya Pak? Oh saya nggak tahu tuh. Ada yang bisa Oh, bantu nggak Bu Mercy Pak? iya, yang memposisikan kita sebagai lawan itu loh Pak. Artinya Oh sudut pandang lain boleh. sama Ya, ya Pak ya. ya Kurang jadi lebih gitu. jadi kadang-kadang kan kita bisa melihat
kan orang lain bisa ngelihat kelemahan kita kan, sisi negatif kita kan. Iya. Kita ngelihatannya bagus-bagus aja kan. Dan kita Iya. ada penolakan kan, ada rejection, ada apa-apa Lebih netral gitu. ya Pak ya. Lebih netral. Lebih netral ya. Iya. Terus begitu ini, kalau kita coaching ya, apa sebabnya Anda mengatakan seperti itu? Nah, saat itu kita terbuka kan, ingat tadi kan mindfulness itu kan terbuka kan, posisi kita. Oh iya benar ya. Iya, terima kasih sudah apa namanya memberitahu saya. Nggak pernah saya kepikiran seperti itu. Ya. Semua saya anggap positif ya. Apa namanya positive thinking, toxic positivity. Termasuk waktu kita belajar metaprogram ya. Iya. Hal yang kita takutkan itu kita perkuat ya. Supaya kita keluar dari sana, supaya lari dari sana kan. Kalau kita tipe menghindar ya. Nah, supaya kita keluar dari zona itu ya. Tidak nyaman itu, dari lingkungan itu, atau dari pekerjaan itu ya, itu bikin saya sakit. Itu kita perkuat. Nah, itu kan betul-betul kesadaran penuh ya. Kita belajar kesadaran penuh. Nah, cuman ada tanda petiknya. Lelah kalau terus-terusan ya. Maka kita jeda ya. Jeda melakukan hal yang lain. Melakukan hal biasa yang tanpa dipikirkan kan. Gitu lah. Makanya tadi ada bilang, semua saya bilang ada yang 3-5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 80 menit. Nah, tapi makin panjang tuh makin melelahkan. Jadi emang 80 menit itu emang kita kasih waktu khusus gitu ya. Saya udah sakit banget ya. Udah 3 hari ya. Nah, gitu lah. Kita khusus. Kenapa saya sakit? Ya. Tadi Ya. sempat di-mention di awal kan ada ini Pak, yang toxic positif yang dari otak purba. Ya, betul. Zona nyaman dan zona tidak nyaman itu adanya di otak purba, Pak ya. Ya, betul, ya. Kalau terlalu nyaman berarti dia toxic positivity, Pak ya. Ya. Kalau tidak nyaman berarti dia flight or fight itu ya, Pak. Ya, betul. Jadi betul ya, Pak, ya? memang otak purba itu didesain untuk bertahan hidup, Pak Probo ya. Gitu ya. Bertahan hidup itu cuma fight or flight. Termasuk dia untuk berkembang biak, ada di sana kan ya, untuk bertahan hidup karena dia makhluk komunitas ya. Nah, ya otak purba itu tergantung terbuka atau tertutup ya. Kalau terlalu terbuka ya, cemas dia. Gitu ya. Angkanya tidak tahu pasti, tapi kalau kira-kira otak purba itu terbukanya yang bagus adalah sekitar 40 sampai 60%. Ya. Kalau terlalu tertutup, terlalu nyaman, terlalu zona nyaman, mau kebakaran, mau gempa bumi apa-apa gitu ya, udah alasan udah lari apa enggak, yang penting tenang ya, yang penting saya berpikir positif ya, apa-apa gitu loh. Udah mau suasana kerja udah betul-betul nggak enak gitu kan ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, udah dia positif aja seperti itu. Nah, itu kan terlalu positif gitu ya, toxic positivity. Tapi kalau terlalu terbuka ya, 80%, 60% ke atas ya, cemas ya. Ada kecemas, apa-apa cemas ya. Nah, yang bagus adalah setengah tertutup ya, bermain. Nah, hipnoterapi itu bermainnya ada di sana ya. Kalau anak, saya sering kan ke anak sekolah kan, mereka ada di zona nyaman ya, terutama yang behave ya, orang tuanya ini kan, gitu loh. Nggak pernah ngerasain susah, semua aman-aman saja. Orang sampai khawatir nanti kan kalau dilepas gimana gitu kan, nggak pernah susah, nggak pernah bertahan hidup. Nah, itu saya melakukan coaching di situ termasuk konseling. Nah, itu terlalu tertutup tuh. Sense of crisis nggak ada ya, tahu kan sense of crisis ya, nggak ada, udah apa namanya, mengancam di depan pintu pun dia nggak ngerasa gitu loh, karena memang tidak pernah tahu, tidak pernah. Nah, mindfulness itu kita termasuk negatif, positifnya termasuk negatifnya juga kita rasakan ya, seperti itu. Tapi dalam rangka solusi ya, bukan untuk ditakutin, untuk dihindarin. Nah, hadapi ya, face it. Gitu. Silakan, ada yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama ya.
Kita udah pas 1 jam. Nah, silakan. Ya. Coach Ari, saya mau tanya. Ya. Halo. Halo ya, Pak, terputus ya. Silakan. Maaf terputus ya. Sepertinya Ya. internet tempat saya yang agak Oh, putus-putus. oke. Ya, oke. Silakan, Bu Mercy. Dari perpindahan yang mikir banyak banget, terus ke yang benar-benar ada di depan mata anak atau lagi nonton TV. Nah, terus jadi, nah seperti itu, seperti apa biar transisinya itu lebih nyaman seperti itu? Ya, Bu Mercy, maaf tadi saya terputus Putus-putus nggak sebentar. ya? Bisa diulang lagi? Maaf ya, tadi terputus. Bisa diulang lagi? Maaf ya. Iya. Jadi kadang kalau kita memiliki banyak pikiran, kerjaan atau studi gitu, kemudian kita ingin kembali ke kondisi yang ada sekarang, berarti mindfulness gitu, kayak membutuhkan transisi seperti itu. Nah, transisi itu tuh membuat nggak nyaman. Jadi saya merasa pingin sendiri dulu deh gitu. Masih perpindahan nih dari pikiran yang banyak mau ke anak-anak gitu, misalkan ngurusin anak-anak. Nah, seperti apa itu menjalani transisinya? Oke, ya, bagus Bu Mercy ya. Bu Mercy, dalam ilmu stress management, manajemen stres itu pengelolaan stres itu kita perlu yang namanya break state, ya, berpindah kondisi, berpindah status, berpindah pikiran, gitu ya. Bu Mercy, berpindah itu yang pertama kali nyaman apa dulu, dari mana ke mana, ya. Jadi break state itu sebenarnya banyak kita hadapi kita lakukan di antara kehidupan kita, ya. Sekarang kalau kita duduknya pegel ya, kita gesture kita ganti, atau kita berdiri sebentar, atau kita seperti ini, gitu ya. Mungkin Bu Mercy karena jadi dosen ya, tapi kalau jadi murid mungkin setengah jam perlu ke toilet ya. Nah, nggak bisa ditahan. Nah, itu termasuk break state juga. Saat itu kejenuhan itu berkurang tuh Bu Mercy, gitu ya. Nah, sekarang bisa jadi Bu Mercy, kan tadi kan jadi semua itu sebenarnya cocok-cocokan ya. Mungkin ada saat ini Bu Mercy belum menemukan maknanya dari mindfulness ya. Belum menemukan rasanya. Jadi seperti tadi terlalu ceplok ya. Rasanya seperti apa? Nanti untuk pertama kali seperti orang belajar berenang Bu Mercy ya. Rasakan dulu gerakan tubuhnya. Hari pertama, latihan pertama, hari yang kedua kaki saya nendang-nendang, saya nggak bergerak juga. Nah, itu belum ketemu. Tapi udah ketemu feel-nya seperti itu. Jadi sebenarnya mindfulness itu Bu Mercy banyak di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Atau bisa jadi kalau ini Bu Mercy ada kekhawatiran, saya khawatir tadi udah ke arah sana Bu Mercy, kecemasan udah tinggi, sehingga mindfulness itu kurang cocok atau belum cocok, gitu ya. Nah, kalau belum cocok, kita tidak melakukan ini, kita melakukan di tempat kedamaian dulu, seperti itu. Tadi ada pernyataannya. Jadi kalau depresi akut atau apa, ini mungkin kurang cocok. Nah, saat kita memikirkan itu kita jadi tidak nyaman. Tapi ini baru indikasi ya, belum tentu seperti itu. Tapi Bu Mercy boleh japri saya nanti kalau ada hal lebih lanjut. Tapi didiskusikan di grup juga nggak apa-apa. Nanti akan saya sampaikan ya berapa indikasinya seperti itu. Oh iya Kak Cari. Jadi kalau saya butuh sendiri dulu kayak 2 menit gitu, sendiri dulu. Iya. Terus habis itu baru nanti ya. Oh, oke, sekarang saya lagi malam hari sama anak-anak main. Ya udah selesai, pikiran yang tadi udah hilang gitu. Ini butuh jeda gitu. Ya, makasih Kak Cari. Sama-sama ya. Jadi emang jeda itu penting ya. Jeda itu membuat tekanan di otak kita, pikiran kita lepas ya. Karena berpindah fokus. Gitu loh. Lelah. Gitu. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjut di WA group ya.
Bagi yang berkenan seperti biasa kita akan melakukan fotosesi. Yang berkenan dan siap aja ya. Oke ya. Nah, kita melakukan 3 kali shoot ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut diskusi di WA grup kita ya. Ya. Terima kasih Terima semua. kasih. Mas Terima Ari. Terima kasih semua. Salam Terima kasih. sehat. Ya, Sehat semua ya. Ya, izin saya tutup ya.